Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai semua, kembali lagi bersama saya Moza Situhana dari SMP Negeri 1 Cikancung. Kali ini saya akan memenuhi tantangan bulan April, yaitu menulis dan membacakan cerpen buatan sendiri dengan judul Akhirnya Rindu Bukan Dalam Jarak Doa. Zaza, gadis kecil berusia 13 tahun, menempelkan pipinya ke kaca mobil, menatap jalan tol yang membentang panjang. Dari Bandung, ia pulang kampung ke Palembang, sebuah kota yang hanya ia kenal lewat cerita dan foto-foto usang. Perjalanan kali ini terasa begitu berat, bukan karena lelah, melainkan karena rasa haru yang mengembul di dadanya. Ini pertama kalinya ia pulang kampung setelah sekian lama. Pertemuan pertamanya dengan keluarga besar ayahnya yang selalu disapa lewat video call. Bandung ada di belakang dan Palembang kini di depan mata. Di dalam mobil, aroma khas lebaran, campur wangi baju baru dan kue kering tak mampu mengusir kegugupan yang menggigit hatinya. Aku terus mengingat cerita ayah tentang kakek, seorang sosok yang telah meninggal sebelum aku lahir, namun selalu hidup dalam cerita-cerita keluarga. Ayah menggambarkan kakek sebagai pria yang murah senyum, dengan cerita-cerita lucu dan tangan yang selalu hangat. Dia kakek muja, kamu belum pernah lihat kan? Di situ aku hanya terdiam dan terus berpikir, dia kakekku. Kakek, bayangan kakek itu seperti film lama yang terus diputar dalam benakku. Aku membayangkan dirinya berlari-lari di halaman rumah nenek, dikejar tawa renyah kakek. Bayangan itu membuat dadaku sesak, campuran rindu dan penyesalan karena tak pernah bisa bertemu dengannya. Sesampainya di Palembang, harapanku terjawab sudah. Pelukan hangat nenek, suara riuh keluarga, dan aroma khas Palembang yang menyengat hidungku. Semuanya seakan menyentuhkan kepingan-kepingan cerita yang selama ini hanya ia dengar. Ia larut kehangatan keluarga dan merasakan kasih sayang yang tak pernah padam. Pagi hari, aku masih menangis, ada rasa yang tak kunjung mati, ada seseorang di atasku menahan semua rasa pilih. Sempat ku berpikir, aku masih bermimpi. Hari lebaran pun tiba. Aku pun berziarah ke makam kakek untuk pertama kalinya. Kami berdoa di makam kakek. Air mata yang terbendung di mata tak bisa kami tahan. Siang harinya, kami saling berlutut untuk meminta maaf. Hari-hari berlalu seperti detik yang aku habiskan untuk berbagi kisah dengan kerabatku. Nenek menunjukkan foto-foto keluarga, bercerita tentang kehidupan kakek, menunjukkan mainan dan benda-benda peninggalan kakek yang menyimpan jutaan cerita. Setiap cerita nenek semakin memperjelas sosok kakek yang selama ini hanya ada di bayanganku saja. Waktu berlalu cepat. Sesaat sebelum keberangkatan menuju Bandung, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memeluk nenek erat-erat, sesegukan terisak dan tak mampu berkata-kata. Kamu yang kuat ya jadi kakak. Jagain adik-adik kamu sama orang tua kamu. Nenek tahu ini gak mudah, tapi semua pasti kalau ada usaha. Semua cita-cita dan mimpi kamu pasti terwujud. Itu adalah kata-kata yang paling aku ingat. Dengan berat hati, nenek melepaskan pelukan. Selamat tinggal, Nek. Aku pergi duluan ya. Kau akan menyusul kan? Jangan lama-lama, Nek. Dan aku pun masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, aku terus berbicara di dalam benakku. Katanya, mimpiku akan terwujud, tapi nenek lupa tentang mimpi buruk. Tentang kata, maaf Nek, aku harus pergi. Sudah kuucap semua pintas sebelum memejamkan mata. Tapi selalu saja di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku tak lagi menatap jalan tol dengan bosan, melainkan dengan penuh kehangatan. Air mata terus menetesi membasahi pipi, mencampur tangis haru dan kesedihan. Karena harus berpisah dengan keluarga yang telah memberi begitu banyak arti. Lagu dan serapah terdengar di mobilku. Kepalaku sangat berisik saat itu. Jangan dipikirkan kalimat itu lagi. Dan
Malam kota lamaku, aku di sini hanya untuk sebentar. Saksi yang telah berlalu lalu tertinggal. Kita menangis di jalan pulang, derai hujan di mobil terdengar. Ditambah malam yang sunyi menciptakan suasana haru di jalan pulang. Ayah pun berkata dalam sunyi, "Suatu saat kau juga harus meninggalkan kami untuk masa depanmu, Zak. Semua anak juga begitu saat mereka menginjak usia dewasa. Pasti mau tidak mau harus meninggalkan orang tua untuk sementara waktu dan mengejar cita-citaku. Dan kembali pulang juga untuk sebentar. Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan," itu kata ayah. Aku membawa pulang lebih dari sekadar oleh-oleh. Aku membawa pulang kenangan indah tentang keluargaku, tentang kakek yang selama ini hanya ada dalam mimpi, dan rasa syukur yang dalam akan kasih sayang yang begitu besar. Satu hal yang pasti, perjalanan ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam hati. Sebuah kenangan yang akan selalu diingat, sekaligus menjadi pijakannya untuk melangkah ke hari esok. Kampung itu memang masih berdiri tegak dan kokoh, namun para tokoh di sana sudah pergi meninggalkan kampung itu untuk menuliskan sebuah bait untuk masa depan. Ini adalah ceritaku yang lalu, bukan lupa. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.